Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kalian selalu sehat jasmani maupun rohani walaupun dalam masa pandemi. Ya, dalam masa pandemi ini kita diwajibkan dan dituntut untuk menjaga kesehatan. Dan kalau bisa kalian gak usah keluar rumah dulu dan belajar tetap di rumah. Tapi kalau memang kalian ada keperluan atau apa yang tidak bisa dihindari, sebaiknya kalian tetap jaga jarak dan menggunakan masker ya. Dan biasakan untuk selalu mencuci tangan supaya terhindar dari segala macam penyakit. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Baik, akan Ibu pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi kita hari ini yang akan kita pelajari, Ibu mau tanya dulu, adakah kalian di antara kalian teman kalian yang tidak mengikuti pelajaran Ibu hari ini atau berhalangan atau sakit atau kenapa? Ya, boleh tuh ketua kelasnya kirimkan nanti ke Ibu ya melalui WhatsApp. Oke. Materi kita pada hari ini yaitu masalah berita. Semuanya tentu pernah mendengar kata berita kan, baik itu melalui media massa maupun melalui handphone, melalui radio dan segala macamnya. Bahkan kalian pernah juga mengalami atau melihat secara langsung secara langsung berita yang ditayangkan di televisi, karena kejadiannya mungkin tidak berjauhan di kita atau mungkin pada saat kita ada di sana begitu. Untuk lebih jelasnya nanti untuk materi kita hari ini akan Ibu jelaskan melalui tayangan video berikut ini. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual di sini diartikan sedang ramai dibicarakan atau yang sedang terjadi. Apa saja sih unsur-unsur berita itu? Yang pertama ada what, apa. Yang kedua where, di mana. Yang ketiga ada when, kapan. Yang keempat ada who, dia menanyakan siapa. Yang kelima ada how, bagaimana. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W plus 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simbah yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks berita. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita di sini diartikan yakni adalah berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat. Yang kedua yaitu peristiwa, di mana peristiwa di sini menjelaskan berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita di sini yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Di sini ada beberapa kaidah tentang kebahasaan teks berita, yaitu yang pertama, verba transitif, kata kerja transitif. Contohnya, 1. Ayah sedang mencuci mobil di halaman rumah. Dan yang kedua, ibu pasti menyayangi semua anaknya. Contoh yang kedua yaitu 1. Mobil di halaman rumah sedang
dicuci oleh ayah. Yang kedua, semua anak pasti disayang oleh ibunya. Yang kedua yaitu perba pewarta. Perba pewarta adalah suatu kata yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya percakapan. Contohnya yaitu yang ketiga yaitu konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Bisa dilihat di sini ya penjelasannya. Yang keempat yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Contoh, 1. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku adalah hal ini untuk menjembati pemahaman banyak kalangan. Bagaimana materi kita pada hari ini? Semuanya bisa dimengerti ya? Kalau memang ada yang belum mengerti atau belum dipahami, boleh kalian tanyakan dengan Ibu melalui WhatsApp group. Jadi akan Ibu jelaskan di sana. Untuk evaluasi atau latihan-latihan, Ibu harap kalian kerjakan dengan baik dan dikumpul tepat waktu. Ibu kasih waktunya sampai besok pagi. Boleh dikirim melalui foto, dikirimkan dengan WhatsApp Ibu, ataupun kalian titip sama teman kalau ada yang mau ke sekolah, nanti biar Ibu ambil di sana. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.